Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia nikmatnya. Salawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya sampai hari kiamat. Semoga kita, keluarga kita, anak keturunan kita tergolong umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Sallallahu alaihi wasallam. akan mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian kitab Riyadhus Shalihin, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk ke bulan Rajab. Artinya 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang dinanti-nantikan, saatnya nanti kita tuai amal kita, panen amal insya Allah. Bulan yang penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada doa yang diajarkan oleh Nabi kepada kita ketika memasuki bulan Rajab. Ya, selama 2 bulan nanti kita berdoa ini, selama 2 bulan sebanyak-banyaknya bagus. Ya. Doanya adalah Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Doanya ya Allah, berikanlah keberkahan kepada kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban, serta sampaikan usia kami sampai di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah pada malam hari ini kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada malam hari ini insya Allah kita akan mengkaji hadis nomor 243, yaitu larangan membuka aib sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa anhu, ya, rawinya sama, sahabat yang merawikan hadis ini sama dari hadis sebelumnya, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai sahabat Abu Hurairah. Qala, berkata sahabat Abu Hurairah, sami'tu Rasulullahi, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, beliau bersabda, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Kullu ummati, semua umatku, umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mu'afa itu terselamatkan, atau kalau terjemah aslinya adalah dimaafkan. Ya, siapa yang memaafkan? Allah Subhanahu wa taala. Terselamatkan maksudnya ya adalah tidak sampai terungkap aibnya di kalangan manusia, tidak menjadikan manusia suudzon kepadanya, dan juga
ya terselamatkan dari dari perilaku manusia yang lain. Illal mujahirina, kecuali orang-orang yang mujahirin. Ya, istilah mujahirin, mujahir. Maka ini nama, jangan sampai ini menjadi nama anak kita atau nama ya saudara kita, namanya mujahir. Kelihatannya bagus tuh. Karena sedikit itu muhajir. Kalau muhajir itu bagus. Muhajirin, muhajir. Bagus itu, orang yang hijrah, ya, pindah dari yang tidak baik ke yang baik. Atau kalau hijrah itu dari Mekah ke Madinah, yang tidak baik ke yang baik. Kalau mujahir, ya, itu orang yang suka menampakkan kemaksiatan, ya, suka menampakkan yang tidak baik itu mujahir. Jadi muhajir sama mujahir itu memindahkan jim dan ha itu artinya sudah sangat berbeda. Sama dengan kalau kita membaca surah Al-Kautsar, inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Pakai ha, wanhar. Fasholli, maka salatlah engkau li rabbika, pada Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah kurban. Tapi kemudian terbaca wanhar. Jadi ha dan ha mungkin kedengarannya ya agak mirip itu ya. Fasholli li rabbika wanhar. Yang benar fasholli li rabbika wanhar, pakai ha. Artinya beda jauh itu. Kalau fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kepada Tuhanmu dan bentaklah Tuhanmu. Jadi memang bahasa Arab itu begitu, merubah huruf itu artinya jadi berbeda. Ini sabda Nabi Muhammad SAW, seluruh umatku itu dimaafkan, ya, kecuali yang suka menampakkan kesalahannya, dosanya. Dosanya itu bisa dimaafkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Dengan berbagai macam kebaikan. Dengan istighfar, Allah ampuni dosanya. Dengan berbuat baik, Allah ampuni dosanya. Melangkah kaki ke masjid untuk sholat jamaah, Allah ampuni dosanya. Ya. Setiap kebaikan menghapus kesalahan. Satu kebaikan dilipat gandakan pahalanya menjadi 10 kali kebaikan dan bisa menghapuskan keburukan. Jadi ini memang kekhususan dari umatnya Nabi Muhammad SAW. Keistimewaan umatnya Nabi Muhammad SAW karena Nabi Muhammad SAW dibandingkan dengan umat nabi-nabi sebelumnya. Umatnya Nabi Musa itu taubatnya dengan cara bunuh diri, yaitu syariatnya Nabi Musa. Jadi kalau melakukan kesalahan dosa, dosanya cara taubatnya adalah dengan membunuh dirinya. Ya, itu caranya. Bagaimana itu? Kalau umatnya Nabi Muhammad SAW tidak demikian. Caranya adalah dengan taubat. Ya, dengan minta ampun kepada Allah, istighfar, kemudian tidak melakukan perbuatan itu lagi, itu taubat. Dan pintu taubatnya umatnya Nabi Muhammad SAW itu sangat lebar, sangat longgar. Dari mulai ya sekarang sampai meninggal, sampai nyawa ada di tenggorokan, itu terbuka sekali. Siang malam mau kapanpun taubat diterima Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian zamannya sampai nanti kiamat, sampai matahari terbit dari arah sebelah barat. Itu pintu taubat terbuka kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kapanpun minta ampun, Allah ampuni. Jadi begitu. Bahkan tanpa minta ampun, itu Allah bisa ampuni. Kecuali dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau syirik, Allah tidak akan ampuni. Selain syirik, Allah bisa ampuni meskipun tidak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu keistimewaan itu. Ya, kita tidak minta ampun, Allah bisa ampuni. Dengan cara apa?
Itu tadi kita sholat, kita puasa, kita zakat, melakukan amal-amal kebaikan, menghapus amal-amal keburukan. Dimaafkan Allah. Dan atas permintaan maaf, permintaan ampunan dari saudara-saudara kita. Ya, kita kan diajarkan kalau istighfar, ya. Astaghfirullahalazim li wali walidayya wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat. Itu ya, doa kepada kita supaya diampuni Allah, kedua orang tua kita dan semua kaum mukminin agar diampuni Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu saling mendoakan. Maka kullu ummati mu'afa. Semua umatku itu termaafkan, dimaafkan, diampuni Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau dia taubat, apalagi taubat. Illal mujahirina, kecuali orang-orang yang suka menampakkan kesalahannya. Salah ditampakkan, bahkan diceritakan. Nabi Muhammad SAW melanjutkan, menjelaskan makna mujahir itu apa. Wa inna minal mujahiroti, sesungguhnya orang-orang yang mujahirah, ya, orang-orang yang menampakkan kesalahannya adalah ayya'mala. Dia melakukan satu amal keburukan. Ya, ayya'mala rajulu, seorang melakukan amal keburukan billaili di suatu Masa malam, bahasa Arab. malam dengan amal yang tentunya tidak baik. Bahasa Arab. Ya, apa? Ya, apa saja. Tadi malam itu melakukan apa saja. Ya, misalkan mabuk, misalkan Coba, Abi kan ngomong bahasa Inggris. pokoknya amal-amal yang dosa-dosa itu. Oh, Maksiat. masih panas. Summa yusbihu atau summa yusbiha, kemudian di pagi harinya. Panas, panas Ya. gak panas. Wa qad satarahullahu. Dari dulu orang tujuh nih. Itu. Nasib panas itu sanaman put. Wa qad satarahullahu. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menutupi alaihi atasnya, menutupi maksiatnya. Allah tutupi maksiatnya. Tadi malam itu entah apa dia itu, maksiat. Ya. Kecuali dosa syirik, ya, itu tidak terampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dosa-dosa maksiat. Fayaqulu, kemudian dia berkata, paginya dia berkata, ya fulan, ngomong sama temannya, wahai fulan, teman, gitu ya. Ngomong sama yang lain, amiltul barihah, tadi malam aku melakukan kaza wa kaza, aku melakukan ini itu. Jadi Allah telah tutupi, tapi dia ngomong sama yang lain, cerita tadi malam aku ini, aku itu. Ya, mabuk misalkan atau apa, maksiat yang lain. Ya, atau pacaran atau apa. Ya, tadi malam itu loh. Tahu nggak kamu? Aku ini, aku lakukan ini itu. Nah, dengan bangganya barangkali dia seperti itu. Padahal Allah tutupi. Kalau dia diam saja, orang itu nggak tahu. Kalau dia ngomong, orang itu tadi tahu. Oh, maksiat itu, pelaku maksiat. Orang yang peminum khamr, ya, peminum khamr itu kesaksiannya tidak diterima. Jadi tidak termasuk orang yang adil. Ya, kesaksiannya dalam Islam tidak diterima. Kalau dia bersaksi, tidak diterima kesaksiannya. Peminum khamr itu. Ya, tadi malam dia minum khamr, cerita ke teman-temannya dengan bangganya. Aku tadi malam habis 2 botol. Masya Allah. Ya, itu mujahir namanya dia. Ya, orang seperti itu Allah Subhanahu wa taala murkai. Ya, padahal kalau dia diam, ya, dia diam saja, tidak cerita, kemudian dia minta ampun kepada Allah, Allah ampuni. Ya, Allah ampuni, minta ampun kepada Allah. Tapi karena dia cerita, ya akhirnya Allah juga akan tidak menutupi aibnya. Wa qad bata, padahal semalam yasturuhu rabbuhu, Tuhannya telah menutupi aibnya. Wa yusbihu, dan pagi harinya yakshifu, dia menyingkap sitrallahi anhu, ya, yang Allah telah tutupi atasnya, darinya. Allah telah tutupi darinya, aibnya ditutupi Allah, tapi dia ungkapkan kepada orang lain.
Ya. Jadi ini namanya meremehkan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah sayang kepadanya, tapi dia malah mengungkap kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang dibanggakan itu tidak diperbolehkan. Jadi intinya adalah kalau kita punya aib, ya kita melakukan kesalahan. Tadi semalam kita melakukan kesalahan, ya tidak usah cerita kepada teman-teman kita. Cukup kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Imam Bushairi dalam bait syairnya, ya nafsu la taqnati min zallatin azamat. Wahai nafsu, wahai jiwa, janganlah engkau putus asa akan besarnya dosa, akan besarnya keterpelesetanmu pada maksiat. Inna kabaira indal ghufrani kalumami. Sesungguhnya dosa-dosa besar ya di dalam ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu seperti debu di padang pasir. Gitu ya. Jadi seperti debu di padang pasir. Allah sangat mudah sekali mengampuni karena Allah Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Allah suka mengampuni. Ya. Kalau namanya suka itu, ya sampai-sampai Allah Subhanahu Wa Taala dalam salah satu hadis qudsinya menyampaikan, ya melalui Nabi Muhammad SAW. Sekiranya seluruh manusia ini taat, soleh semuanya, sehingga tidak ada satupun yang maksiat, tidak ada satupun manusia ini yang maksiat, maka Allah akan gulung semuanya. Allah akan gulung semuanya. Allah akan tumbuhkan lagi, hidupkan lagi orang-orang yang kemudian hidup bermaksiat, kemudian dia taubat. Maka Allah ampuni kesalahannya itu. Sampai seperti itu. Ya. Jadi karena Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Ghafur, Maha Pengampun. Ya. Maha Pengampunnya ini, tapi jangan sekali-kali kita meremehkan dengan tadi itu, bangga dengan maksiat, kemudian cerita sana kemari. Aku tadi malam melakukan ini itu. Justru ketika itu maka Allah tidak lagi menutupi aibnya. Di akhirat nanti juga tidak Allah tutupi aibnya. Kalau Allah tutupi aibnya di dunia, maka di akhirat Allah lebih bisa lagi menutupi aib-aib kita. Menutupi artinya adalah Allah tahu kita melakukan kesalahan, tapi Allah tutupi kesalahan itu. Seperti auditor, tahu ada salah, kemudian tidak melihat. Nah, itu berarti kalau auditor tidak melihat, tidak tahu. Allah Subhanahu wa taala tahu, tapi Allah tutupi. Allah ampuni kesalahan. Ini salah tapi Allah tutupi. Ya. Tapi kalau tadi ngomong ke sana kemari maksiatnya, Allah tidak akan tutupi. Allah tidak ampuni. Gitu. Muttafaqun alaih, hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wa anhu, dan dari Nabi ya, dari siapa? Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Anin Nabi, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, idza zanat, ini haknya disukun, zanat, idza zanat dikasrohkan karena diwasolkan. Idza zanat, apabila berbuat zina. Siapa yang berbuat zina? Al-amatu. Ini Nabi menasihati sahabatnya, ya, apabila seorang budak perempuan berbuat zina. Jadi yang disampaikan Nabi ini budak perempuan, tetapi tentunya berlaku bagi umatnya yang lain. Ya. Apabila budak perempuan ini melakukan zina, fatabayyana zinaha, kemudian jelas terbukti perbuatan zinanya dia, dengan cara apa? Dengan cara dia mengaku, ya dia bisa itu kemudian melaporkan bahwa dia berbuat zina kepada hakim, ya, ngaku dia berbuat zina, atau ada saksi yang cukup kalau dia berbuat zina, ya. Saksinya berapa? 4 orang saksi laki-laki. Kalau perempuan harus 2 kali lipatnya laki-laki. Jadi kalau ada
saksi perempuan, ya 4 saksi laki-laki. Kalau ada 3 laki-laki, 1 perempuan, tidak cukup saksi itu. Jadi harus 2 kali lipatnya. Kalau perempuan semua harus 8. Dan semuanya harus melihat peristiwa saat kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan perempuan. Itu saksi perbuatan zina. Maka sulit. Hukumannya berat, tapi membuktikannya sulit. Jadi saksi itu harus melihat dengan mata kepala bahwa terjadi alat kemaluan laki-lakinya masuk ke perempuan. Tidak cukup hanya pegang-pegangan. Aku lihat itu pegang-pegangan, nggak cukup membuktikan zina. Aku lihat cium-ciuman, nggak cukup. Ya. Aku lihat dia sudah apa namanya, sudah nggak pakai baju, nggak cukup. Jadi membuktikan zina itu nggak cukup, nggak pakai baju, nggak cukup itu. Harus melihat betul itu alat kelaminnya itu masuk. Baru itu pembuktian zina. Maka sulit untuk menuduh zina itu, kecuali melihat betul. Atau pelakunya mengaku. Nah itu kalau pelakunya mengaku itu terbukti. Pelakunya ngaku kok. Maka apabila ada budak perempuan ya yang terbukti melakukan zina, fal yajlidha, maka cambuklah dia al-hadda, yaitu hadnya, tunaikan hadnya. Cambuk 50 kali. Itu budak. Kalau bukan budak, orang merdeka, cambuknya 100 kali bagi yang belum pernah menikah. Jadi hadnya pelaku zina, kalau dia merdeka, ya bukan budak, ya kalau dia belum pernah menikah, itu 100 kali cambukan. Kalau dia sudah menikah, rajam sampai mati. Itu hadnya. Jadi had ini berlaku pelaku zina yang terbukti. Wala yusarrif, tapi Nabi melarang. Wala yusarrif 'alaiha, tapi janganlah dia itu dicela. Dilakukan had, dipukul, dicambuk 50 kali itu budak itu, tapi jangan dicela. Kamu berzina, dicela. Nggak boleh sama Nabi dicela. Nah, kalau dicela, ya dia malah bisa tambah ini lagi itu, tambah nekat lagi berikutnya. Artinya dia menolong syaitan. Ya, kalau mencela orang itu malah menjadikan jalan setan untuk menggoda makin besar. Tapi jangan dicela dia. Lakukan hadnya, cukup, jangan dicela. Summa in zanati tsaniyah, apabila dia melakukan zina kedua kalinya, fal yajlidha al-hadda, tunaikan hadnya, cambuk dia 50 kali. Wala yusarrif 'alaiha, dan tidaklah dia dicela. Jangan dicela dia. Jangan dicela. Tidak boleh. Kemudian summa in zanati tsalisah. Kemudian apabila dia melakukan ketiga kali, sudah dijilid sekali, maksudnya pada pertama kali 50 kali, ngulang lagi. Yang kedua kali jilid lagi, ngulang lagi sampai ketiga, ya, summa in zanati tsalisah. Apabila dia melakukan zina lagi yang ketiga kalinya, falyabi'ha, maka juallah dia. Walau bihablin min sya'rin, meskipun harganya hanya 1 helai rambut. Jadi murah harganya. Jadi dijuallah saja. Ya. Barangkali ketika dia dijual murah begitu, dijual pokoknya yang penting dia jangan kamu tahan. Kalau pelaku zina itu jangan ditahan, jangan ya pelaku maksiat lah itu intinya jangan ditemani. Ya, jangan ditemani. Dijual dia, meskipun menjualnya dengan harga yang murah. Masih ada harapan. Barangkali dengan pemilik yang baru, nanti dia taubat. Karena pemiliknya lebih baik. Barangkali kamu tidak bisa tidak bisa menjaganya. Kamu tidak bisa mendidiknya. Sehingga dia melakukan zina itu sampai berulang-ulang. Jual ke yang lain. Ya, barangkali di tempat yang lain dia taubat lebih baik lagi. Ya, kan bisa begitu.
Jadi yang penting ini tidak boleh mencela dia. Aibnya jangan diumbar kemana-mana. Kalau sudah dilaksanakan had, sudah dicambuk, ya cukup. Ya, nggak usah dicela ke sana kemana. Muttafaqun alaih. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Nah, kalau tadi itu yang bukan budak, maka haknya adalah kalau dia belum pernah menikah, dicambuknya 100 kali. Baik kapok. Wa anhu, dan masih dari sahabat Abu Hurairah. Qala berkata sahabat Abu Hurairah, utiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam birojulin. Didatangkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam birojulin dengan seorang laki-laki. Qad syariba khamron, yang laki-laki itu tadi telah meminum khamr. Jadi minum khamr. Ditangkap, dia minum khamr, tertangkap, kemudian didatangkan di hadapan Nabi Muhammad SAW. Qala bersabda Nabi, idribuhu, pukullah dia. Nah, pelaku khamr itu di dalam Islam, ya, peminum khamr itu hadnya, ada hadnya. Itu adalah dipukul. Dipukul berapa kali? Dipukul 100 kali. Ya, maaf. Dipukul kalau mazhab yang jumhur adalah 80 kali. 80 kali. Dipukul. Bukan dibiarkan, dipukul 80 kali. Supaya kapok gitu ya. Qala Abu Hurairah, berkata sahabat Abu Hurairah, faminna, maka di antara kami ad-dharibu biyadihi, ada yang memukul dengan tangan, pukul. Pukulnya 80 kali tapi ada yang tangan, wad-dharibu bina'lihi, dan ada yang memukulnya dengan sendal, pukul pakai sendal. Wad-dharibu bisaubihi, dan ada yang memukul pakai ini Pak, itu Pak Ajizi bawa sarung itu, diikat sarungnya, pukuli gitu pakai kain sarung, yang dipukul. Pokoknya dipukul pakai apapun. Ada yang mukul pakai pelepah kurma. Kalau sekarang kita punya koran, pakai koran itu pukul 80 kali. Falamman sorofa. Maka ketika sudah selesai pemukulan itu, qala ba'dul qaumi, berkata sebagian orang-orang, akhzakallah, semoga Allah menghinakan kamu. Didoakan seperti itu. Ya, sudah dipukuli, kemudian didoakan semoga Allah menghinakan kamu. Qala, maka bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la taqulu hakadza. Jangan kau ucapkan seperti itu. Jangan engkau mengucapkan seperti itu. Jangan engkau doakan seperti itu. Doakan apa tadi? Semoga Allah mencelakakan kamu. Semoga Allah menghinakan kamu. Itu doa yang tidak baik. Meskipun pelaku peminum khamr. Ini berlaku juga ke pencuri, ya. Kemudian yang lain. Tetapi Bapak Ibu sekalian, hukuman had ini harus oleh hakim. Karena Nabi itu hakim, ya. Nabi itu hakim, bukan tanpa hakim, ya. Dipukuli sendiri tidak boleh. Namanya main hakim sendiri itu nggak boleh. Termasuk pencuri, jangan dipukuli sendiri, nggak boleh. Harus diserahkan ke hakim. Nanti begitu ada keputusan hakim, tentu kalau menurut hukum Islam, pelaku minum khamr adalah dipukuli 80 kali. Itu penentunya adalah hakim. Jangan, oh kita pukul, nggak boleh begitu. Apalagi pencuri kita pukul, bahkan dibakar, ya. Nauzubillah min dzalik. Itu bukan cara-cara Islam. Ya dibakar. Nih pencuri kan dikasih bensin dibakar itu ya. Itu malah pelaku zalim jadinya. Ada orang zalim tapi dibakar. Yang membakar itu lebih zalim. Jadi gimana itu? Hukumannya dia malah lebih berat itu yang bakar itu. Dia pencuri dibunuh
Wah, lebih berat lagi yang bunuh itu. Jadi melakukan kezaliman yang lebih besar. Caranya adalah diserahkan ke hakim. Atau kalau kita ya polisi lah, serahkan ke polisi, urusan polisi. Jangan dipukuli sendiri. Nah, karena ini di hadapan Nabi, Nabi adalah sebagai hakim. Ya. Nah, meskipun pelaku maksiat seperti itu, tidak boleh kita mendoakannya dengan doa yang tidak baik. Semoga Allah mencelakakan kamu. Semoga Allah menghinakan kamu. Itu tidak boleh. La tu'inu alaihi syaitana. Janganlah kalian tolong kepadanya, yaitu menolong siapa? Asyaitana, menolong syaitan. Menolong syaitan kepadanya. Kalau kita doakan semoga kamu celaka, semoga kamu hina, itu artinya membantu syaitan. Syaitan kan maunya begitu. Syaitan itu maunya orang itu terpeleset. Syaitan itu maunya orang itu maksiat. Nah, kalau kita doakan supaya dia makin hina, makin celaka, berarti membantu syaitan. Malah yang kita doakan adalah semoga Allah memaafkanmu. Semoga Allah mengampunimu. Semoga engkau lebih baik lagi. Kan begitu harusnya doa. Itu tidak membantu syaitan. Jadi, gitu. Kata dia, ya nafsu, la taknati min zalatin azumat. Wahai jiwa, janganlah engkau putus asa. Meskipun kamu melakukan dosa yang besar, kamu terpeleset melakukan dosa kemaksiatan. Inna kabaira indal ghufrani kalumami. Sesungguhnya dosa-dosa besar pun di sisi ampunannya Allah Subhanahu wa taala itu laksana debu di padang pasir. Allah mudah mengampuni selama dosanya bukan dosa syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosa syirik ya sudah, ya. Tidak ada ampun lagi, ya. Meskipun dia tidak minta ampun, kalau bukan dosa syirik, sekali lagi Allah bisa mengampuninya. Dengan cara apa? Dengan cara perbuatan dia yang baik-baik, ya. Melangkahkan kaki ke masjid saja menghapus dosa-dosa. Mengangkat derajat satu kaki kanan, menghapus satu kesalahan kaki kiri. Makin panjang jalannya, makin banyak dosa terhapuskan. Ya, memutar gini lebih baik itu. Ya, kita wudhu, air yang itu netes itu membawa dosa. Itu kan sudah banyak sekali wahana, sarana ampunannya Allah Subhanahu wa taala. Kita ngobrol dengan istri itu menghapuskan dosa, Bapak Ibu. Ngobrol sama istri menghapuskan dosa. Ya. Memandang istri dengan pandangan kasih, dengan pandangan cinta, menghapuskan dosa. Ya kan? Apalagi yang kurang ini umatnya Nabi Muhammad Yo, SAW. nggak tahu dia tadi. Kecuali tadi itu mau ngomong, udah Gimana ya? melakukan dosa, diomongin Tadi ke yang lain. rakyat Itu Allah tidak sayang lagi kepadanya. Ya, kalau kita minta ampun Oh, kepada, takut. ya, maka itu urusannya Allah. Allah Maha Pengampun. Sekali lagi itu ya, terus sekalian, dan kita dilarang mendoakan kepada orang itu doa-doa yang tidak baik. Doa yang tidak baik itu membantu setan. Ya, kalau senang setan dibantu. Rawahul Bukhari, meriwayatkan hadis tersebut Imam Bukhari. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, demikian pembacaan kitab Riyadhus Shalihin untuk beberapa hadis. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keselamatan kepada kita, memberikan kesehatan kepada kita, ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Memberikan kita rezeki yang halal dan berkah, kemudahan atas segala urusan kita, keberkahan atas segala urusan kita. Kita diberikan keistiqomahan dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dalam kondisi yang husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin.
Mari kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz.